Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala ma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman, adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-83 ini, kita ingin menyampaikan sedikit terkait dengan peringatan Hari Gerakan Pramuka di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanggal 14 Agustus itu diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia Gerakan Pramuka yang ada di Indonesia. Meskipun semua orang tahu bahwa gerakan kepanduan ini eh, eh, sebenarnya kalau di dunia ya, dunia kepanduan itu kan Baden Powell ya sebagai pencetusnya lah katakanlah begitu. Tapi di Indonesia ternyata gerakan pramuka juga mendapat perhatian bahkan menjadi gerakan yang sangat penting bahkan sampai pada level nasional. Nah sekarang bagaimana kita ketahui bersama bahwa Pramuka, kalau kita lihat di Tri Satya dan Dasa Dharmanya, di situ sangat-sangat jelas bahwa terkait dengan implementasi kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan apa eh, agama, katakanlah begitu, ya, mematuhi, katakanlah begitu, mematuhi eh, mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga mencintai tanah air, kemudian juga mengamalkan Pancasila itu apa, merupakan salah satu kunci pelaksanaan dari pramuka itu sendiri ya. Maka di dasar dharma pertama kan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, katakanlah begitu ya. Jadi memang gerakan pramuka ini meskipun gerakan kepanduan ini berasal dari dunia lain katakan di luar Indonesia katakan yaitu Tuan Mr. Baden Powell, tetapi di Indonesia itu diadopsi dan kemudian diperingati dan bahkan gerakan ini sangat mendapat dukungan dari pemerintah. Nah, eh, intinya adalah bahwa gerakan pramuka ini kalau kita lihat dari sisi keislaman ini apa istilahnya linkage antara peradaban keagamaan, peradaban filosofis, peradaban keilmuan bahkan peradaban teknologi itu merupakan satu gerakan yang tidak terlepas dari wahyu, tidak terlepas dari peradaban keagamaan, katakanlah begitu ya. Karena kita lihat di Trisatya yang pertama dan Dasadarma yang pertama, itu intinya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan tentunya karena kita berada di Indonesia, maka cinta tanah air, terus mencintai negara, kesatuan Republik Indonesia itu menjadi sangat-sangat mutlak. Ya. Nah, oleh karena itu, gerakan pramuka ini saya kira atau forum ini mengatakan bahwa gerakan pramuka itu adalah gerakan yang sangat penting dan perlu didukung. Nah, sekarang pertanyaannya, eh, hari kenapa Hari Pramuka itu diperingati setiap tanggal 14? Nah, mungkin sebagian dari kita mungkin belum memahami secara betul, katakanlah begitu, dari berbagai referensi yang kita baca, baik terkait dengan undang-undang Gerakan Pramuka, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, kemudian juga beberapa buku panduan pramuka, kita ketahui bahwa mengapa tanggal 14 Agustus itu diperingati sebagai Hari Gerakan Pramuka. Bapak Ibu yang kami hormati,
kita ketahui bahwa di tahun 1961 itu Bapak Presiden Soekarno itu telah menetapkan 70 anggota Mapinas ya, Mapinas ya. Mapinas itu Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka dan itu terdiri dari 70 anggota Bapak Ibu ya. Nah, 70 anggota itu perinciannya itu adalah yang 17 itu dikenal dengan istilah Kuartir Nasional ya, itu diketuai oleh Bapak Presiden Soekarno. Kemudian ada istilahnya Kuartir Nasional Harian. Nah, itu yang kuartir Mapinas itu dipimpin oleh Bapak Presiden Soekarno. Kemudian Kuarnas itu dipimpin oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian Kuartir Nasional Harian itu diketuai oleh Bapak Aziz Saleh. Jadi di tahun 1961 itu berdasarkan Kepres nomor 448 ya, berdasarkan keputusan Presiden nomor 448 tahun 1961 itu ditetapkan Mapinas yang berjumlah 70 orang dengan perincian seluruh anggota Mapinas itu 70, kemudian anggota Kuartir Nasional itu ada 17, kemudian anggota Kuartir Nasional Harian itu ada 8. Untuk Mapinas itu dipimpin oleh Bapak Soekarno sendiri, Bapak Presiden Soekarno. Kemudian untuk Kuartir Nasional itu dipimpin oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Kemudian untuk Kuartir Nasional Harian itu diketuai oleh Bapak Aziz Saleh. Nah, kalau kita lihat adanya Kepres nomor 448 yang itu kemudian diperkenalkan di tanggal 14 Agustus 1961, maka tanggal 14 Agustus ini dikenal atau diperingati sebagai Hari Pramuka atau Hari Gerakan Pramuka Nasional. Nah, begitu Bapak Ibu ya terkait dengan mengapa Hari Gerakan Pramuka atau Hari Pramuka itu diperingati pada tanggal 14 Agustus ya. Karena memang waktu itu di tahun 1961 itu menggunakan momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, terkait dengan peringatan Hari Pramuka ini, saya kira kita semua bisa memahami filosofinya dan sekali sekali lagi kita sampaikan bahwa kalau kita lihat dari Trisatya, itu yang menjadi sumpah dan janjinya Pramuka, itu ada Trisatya, kemudian ada Dasar Dharma, dan Trisatya itu kemudian diimplementasikan atau dijabarkan dalam bentuk Dasar Dharma. Memang yang paling pokok di situ adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, gerakan pramuka di Indonesia, meskipun gerakan pramuka itu sebelumnya dikenal dengan kepanduan, itu berasal dari luar negeri, yaitu dengan pelopor yang kita kenal dengan nama Tuan atau Sir Baden-Powell, tetapi bagi bangsa Indonesia gerakan pramuka ini memiliki filosofi, memiliki peran dan memiliki visi dan misi yang sangat-sangat baik. Nah, oleh karena itu gerakan pramuka ini diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan agar para anggota pramuka itu mengenal menjadi pemuda pelopor pembangunan di Indonesia. Karena kalau kita lihat di tataran usia itu biasanya kan ada siaga, kemudian ada penggalang, nah itu ya. Ada siaga, ada penggalang, dan seterusnya, katakanlah begitu ya. Atau katakanlah penegak, katakanlah begitu ya. Ya, itu filosofinya adalah sesuai dengan sejarah sejarah di Indonesia.
Jadi yang pertama adalah siaga, kita harus siaga katakanlah begitu, siaga menuju kemerdekaan, menuju pembangunan, menuju Indonesia emas katakanlah begitu. Kemudian penggalang, kita menggalang ya, semua ya, kekuatan dan sebagainya. Kemudian kita menegak, kita menegakkan pembangunan, menegakkan Indonesia emas dan menegakkan apapun yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Barangkali demikian, sekali lagi kita sampaikan bahwa gerakan pramuka yang ada di Indonesia, meskipun itu berasal dari luar negeri, tetapi di Indonesia itu sangat-sangat erat dengan nilai-nilai keagamaan. Kita lihat di Trisatya pertama dan dasar-dasar pertama itu semua terkait dengan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian cinta negara Indonesia, dan melaksanakan Pancasila. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Salam Pramuka. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.